Bahkan solat lebih nikmat daripada tidur. Solat lebih enjoy daripada tidur. Solat lebih happy daripada tidur. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang solatnya sudah sampai ke tingkat nomor 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu yang didambakan oleh orang waktu sholat adalah mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat. Karena kekhusyukan itu punya nilai yang sangat penting. Demikian penting sholat itu sangat menentukan tentang kualitas sholat itu sendiri. Oleh karenanya kita perlu mengenal apa itu sebetulnya khusyuk dalam sholat. Untuk itu kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita, kalau kamu punya masalah, minta tolong kepada Allah. Dan untuk minta tolong kepada Allah itu melalui dua jalan. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan solat. Dan sesungguhnya solat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau ada orang mengatakan solat itu berat, wajar. Karena memang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau ada orang mengatakan solat itu tidak berat, jelas karena ayat pun menjelaskan seperti itu. Bagaimana supaya solat tidak berat? Kita harus masuk ke wilayah khusyuk. Hadirin kaum muslimin, gambaran tentang khusyuk itu sebetulnya terletak pada pikiran kita, pada hati kita. Kalau kita buat grafiknya seperti ini. Ada angka 0, angka 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kualitas khusyuk seseorang di dalam sholat. Kalau di dalam sholat, pikiran kita tertuju kepada bacaan dan gerakan sholat, di mana perhatian kita tertuju kepada bacaan dan gerakan, walaupun kita tidak tahu artinya, walaupun kita tidak paham maksudnya, tetapi pikiran kita tertuju kepada bacaan dan gerakan sholat, maka kita sudah khusyuk tingkat 1. Tetapi bila pikiran kita tertuju kepada bacaan dan gerakan sholat, kemudian di dalam pikiran kita diiringi dengan artinya, maka naiklah khusyuk kita ke level yang kedua. Kemudian bila pikiran kita tertuju kepada bacaan, gerakan, arti, tambah dengan pemahaman dari bacaan yang kita baca itu tadi. Karena kita tahu artinya, paham maksudnya, maka naiklah kualitas khusyuk kita itu ke tingkat yang ketiga. Selanjutnya, bila pikiran kita itu
tertuju kepada bacaan dan gerakan, kepada arti, kepada pemahaman, ditambah dengan penghayatan, menyatu menjadi satu, maka kualitas khusyuk kita sampai kepada tingkat yang tertinggi. Inilah solat para nabi, inilah solat para rasul, para sahabat, orang-orang soleh. Maka kita berusaha mendekati tingkat yang tertinggi itu. Tetapi bila bacaan dan gerakan kita jalan, bacaan kita baca juga, gerakan kita lakukan juga, sementara pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang di luar solat, teringat sambal, teringat jemuran, teringat pekerjaan di kantor, bacaan jalan terus, gerakan jalan terus, tapi ingatan kita kepada yang lain, maka di saat itu kualitas khusyuk kita pindah kepada nol, karena yang teringat yang lain-lain. Oleh karenanya sesungguhnya kekhusyukan seseorang di dalam solat itu tidak stabil, seperti amper mobil waktu berjalan, seperti amper Honda waktu berjalan, maka amper kualitas kekhusyukan kita itu sesungguhnya itu kadang berada di nomor 1, naik kadang ke nomor 2, naik kadang ke nomor 3, begitu sampai di nomor 3 kadang turun ke nomor 2, kadang turun sampai ke nomor 1, kadang tiba di 0, dan kemudian naik lagi dia ke 1, naik kadang sampai ke 3, bahkan bisa sampai nomor 4. Dan kadang sudah sampai di nomor 4, kekhusyukan kita turun ke nomor 3, turun ke nomor 2, kadang turun nomor 1, kadang balik ke nomor 2, dan bukan mustahil dia lari kepada 0. Karena di dalam solat itu pikirannya sudah menerawang kian kemari, sedangkan bacaannya jalan terus, sedangkan gerakannya jalan terus, tapi pikirannya sudah kemana-mana. Kalau begitu maka kekhusyukannya berada di 0. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kalau kita tidak tahu arti, tidak tahu pemahamannya, tidak tahu penghayatannya, maka kita sesungguhnya juga sudah khusyuk, tapi baru di level 1, yaitu tertuju kepada bacaan dan gerakan. Nah, jika kita ingin khusyuk kita meningkat ke nomor 3, ke nomor 4, maka perlu lewat jembatan kita harus tahu arti dari bacaan solat itu. Hadirin kaum muslimin, inilah sesungguhnya yang kita jaga di dalam solat itu. Bagaimana di dalam solat itu kekhusyukan kita ini berat ke kanan, ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 4. Jangan biar dia sampai lari ke 0. Dan orang tidak ada yang stabil tetap di nomor 4. Pasti dia berjalan terus amper ini antara 0, 1, 2, 3 dan 4 ini. Tetapi kita harus berusaha bagaimana amper kekhusyukan kita itu selalu berada 2, 3, 4. Kalau turun sampai ke nomor 2, tetapi dia bisa dinaikkan lagi ke 3 dan ke 4. Nah, 5 macam kualitas 0, 1, 2, 3, 4. 5 macam kualitas inilah amper kita sejak dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Dia tidak akan stabil di satu titik. Tapi kita harus bisa belajar dan berusaha bagaimana supaya kualitas khusyuk kita itu lebih banyak kepada nomor 2, 3, dan 4. Hadirin kaum muslimin, yang 5 macam ini oleh Bapak Ustadz Luqman Hakim itu dibaginya menjadi 3. Baginya yaitunya tumak-ninah, tafakur, dan tadabur. Sehingga dikenallah dengan solat 3T. T pertama tumak-nina, T kedua tafakur, T yang ketiga tadabur. 3T, solat 3T oleh Ustadz Dr. Andes Haji Luqman Hakim. Selanjutnya menurut Ustadz Agus Mustafa
dikenal dengan 4 bahasa, yaitunya solat dengan bahasa lisan, solat dengan bahasa tubuh, solat dengan bahasa pikiran, dan solat dengan bahasa hati. Dia kenal dengan solat 4 bahasa. Kebanyakan orang solat hanya dengan 2 bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tubuh. Lisannya sibuk membaca bacaan solat, tubuhnya sibuk mengikuti gerakan solat, sementara pikiran dan hatinya nerawang kian kemari. Solatnya cuma 2 bahasa. Sedangkan solat yang berkualitas menurut beliau adalah dengan solat 4 bahasa. Bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa pikiran, dan bahasa hati. Ketiga-tiga model ini maksudnya sama. Solat, bacaan dan gerakan, arti, pemahaman dan penghayatan oleh menurut Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim, tumaknina, tafakur, dan tadabur disingkat dengan 3T. Menurut Ustadz Agus Mustafa, bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa pikiran, bahasa hati disingkat dengan solat dengan 4 bahasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk sampai kita ke nomor 4 ini, yaitunya solat di mana bacaan dan gerakan diikuti oleh arti, diikuti oleh pemahaman sampai kepada penghayatan, kita perlu latihan mengenal cara-cara untuk mencapainya. Tiba nomor 4 ini, jangan heran. Ada orang solat ketika membaca ayat, dia tidak bisa melanjutkan bacaan ayat karena dia terharu, dia terisak sehingga suaranya tertahan. Kenapa suaranya sampai tertahan? Apakah kakinya terjepit? Tidak. Tetapi karena dia terharu oleh bacaan, oleh maksud, dan dia menghayati sepenuh jiwa dan raganya. Inilah yang kadang orang sholat sampai ada yang tertahan suaranya, yang terseduh membaca ayatnya, yang kadang tidak bisa melanjutkan membaca ayat karena dia larut dalam bacaan itu tadi. Jiwa raganya larut di dalam bacaan. Kenapa bisa larut? Karena dia sampai ke tingkat pemahaman dan sampai kepada tingkat penghayatan. Nah, bagaimana untuk mencapainya? Suatu saat akan kami munculkan videonya supaya kita sampai ke tingkat itu. Yang pada akhirnya solat khusyuk itu sesungguhnya adalah solat yang penuh nikmat. Kalau sampai ke nomor 4 ini, solat kita akan terasa nikmat. Sebagaimana nikmatnya orang main bola kaki, bahkan lebih nikmat daripada itu. Sebagaimana nikmatnya anak-anak yang main layang-layang di tengah siangnya hari, melihat ke atas ke langit, melihat layang-layangnya, dia tidak lelah, dia tidak letih. Padahal siang hari panas, karena dia menikmati mainan layang itu, dia tidak merasa lelah. Begitulah nanti jika orang solat sampai ke tingkat yang nomor 4 ini, maka ujungnya as-salatu khairum minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Bahkan solat lebih nikmat daripada tidur. Solat lebih enjoy daripada tidur. Solat lebih happy daripada tidur. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang solatnya sudah sampai ke tingkat nomor 4 ini. Semoga Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.